Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin, imamil mujahidin, imamil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, alhamdulillah kita pada hari ini telah memasuki bulan Rajab yang telah kedua ya, dua kali ini, 2 hari ini, di mana mungkin saya tidak membicarakan soal bulan Rajab karena para ustaz semalam dan pagi tadi subuh juga Ustaz Sa'id sudah memberikan ujangan mengenai bulan Rajab. Tapi mari kita berdoa sebagaimana Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dalam Ramadan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini yang mudah-mudahan kita dijadikan sebagai ahli Ramadan. Karena Ramadan suatu bulan kemesraan antara umat dengan penciptanya. Mudah-mudahan insyaallah ya kita akan ketemu ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, sebagaimana telah judulnya mengenai wanita atau sahabat wanita di dalam Islam. Sebab selama ini dalam media sosial, apologet Kristen itu telah menyerang Islam itu dengan memojokkan Nabi kita SAW dengan menikahi anak umur di bawah wanita di bawah umur, kemudian perempuan dijadikan kelas second class mungkin, tapi sesungguhnya tidak. Yang ini yang mungkin karena mungkin saya terlalu banyak lihat YouTube mengenai ributnya antara apologetik Kristen dengan apologetik Muslim ya, betul ya. Yang satu itu yang saudara Ustaz Juma dari Ujung Pandang, itu bagus itu, masya Allah. Gimana para wanita sebelum kita membicarakan sebelum para Islam atau para Islam sebelum Islam. Plato, seorang filosof Yunani saja masih, itu sebelum Nabi Musa ya, dia menganggap kalau perempuan itu sudah mengikuti urusan laki-laki, siap-siaplah laki-laki itu menjadi wanita. Ini dalam sejarah. Dalam sejarah Mesir itu ada satu pengorbanan dikala sungai Nil sudah mulai surut, itu ada pengorbanan untuk wanita yang cantik. Harus dibuang ke sungai Nil. Gubernur Amr bin Al-As telah didatangi oleh seorang Koptik. Ya gubernur, biasanya kita ini mengorbankan seorang perempuan karena ini sungai sudah mulai surut. Gubernur tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya untuk dia melaporkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tulis surat. Agama kita ini telah menghilangkan kurafat dan pengorbanan-pengorbanan yang demikian. Mengapa engkau harus mengikuti Koptik? Koptik ini orang Ortodok Kristen di Mesir. Ini salah satu contoh. Tapi sebelumnya memang demikian. I'm sorry brother, I speak in Indonesia because maybe somebody will translate inshallah. Yeah. Dalam sejarah Yahudi juga itu perempuan kalau dia menstrual dia harus dipulangkan. Harus dipulangkan. Begitu juga orang-orang yang mengikuti perjanjian baru, wanita itu disalahkan karena dari
Hawa yang telah menyebabkan terusirnya Adam dan Hawa dari surga. Nah ini itu yang bicarakan. Muslim juga, sebelum Muslim gitu juga. Kaum Quraisy. Sayyidina Umar kadang-kadang dia nangis. Dan kadang-kadang dia tertawa. Tertawa dia lihat dia bikin Tuhan-Tuhan itu dari kue. Atau dari patung. Atau mungkin kalau dia punya uang dia bikin dari kue. Kalau dia lapar dia makan. Dia tertawa. Tapi dia begitu dia sedih. Ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Saya telah membunuh anak-anak yang baru lahir perempuan. Itu dikarenakan pengaruh dari ajaran-ajaran sebelumnya itu melihat wanita itu terendah. Kita juga tahun 1920 itu, tahun 1920 wanita di Amerika ini belum bisa dia vote. Tahun 1948 Betty Friedan dia hendak dinobatkan menjadi sarjana, tapi sarjana yang lain tidak menerima. Tahun 1920 kita alhamdulillah sudah dapat presiden wanita kan, Ibu Megawati, betul. Nah tapi ini seperti Elizabeth Stanton, dia dipenjara karena dia ikut dalam pemilu tahun 1920. Masih belum setelah Islam ini kan kita bicara. Nah, tetapi dalam Islam ini kita Ummu Salamah dia seorang sahabat sebelum dijadikan istri sahabat, karena sahabat ini seseorang itu yang melihat Rasulullah. Jadi tidak hanya laki-laki, kalau bicara soal sahabat laki-laki banyak sudah kita dengar dari ustaz-ustaz banyak. Tapi sahabat dari perempuan Ummu Salamah ketika dia komplainnya kepada Rasulullah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami wanita di sini sudah mengerjakan sama seperti laki-laki yang lain. Kami sholat, laki-laki sholat, kami pun sholat. Kami puasa, kami pun puasa. Kami memberi zakat, yes, kami memberi zakat juga. Tapi kenapa ayat-ayat Al-Quran itu tidak pernah menyinggung soal perempuan? Tidak pernah turun soal perempuan. Nah, antara lain setelah Ummu Salamah komplain begitu, turunlah ayat-ayat wal mu'minuna wal mu'minat. Orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang mukminah perempuan. Dia disamakan oleh laki-laki. Derajat disamakan. Wal mu'minina wal mu'minat yu'rifuna bil ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ba'duhum awliya ba'din, yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata. Sama-sama. Wa yu'tuna Allah wa rasuluh ulaika sayarahumukumullah innallaha azizun hakim. Orang mukminah dan mukmin dan mukminah dia yang beramal ma'ruf, yang berbuat kebaikan. Dia mencegah perbuatan keji. Kemudian dia juga melakukan sholat dan melakukan puasa, memberikan zakat dan juga beriman kepada Allah. Itulah orang-orang yang diberi rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat demikian. Ummu Salamah kemudian dia dijadikan istri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andilnya dalam histori Islam itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan perjanjian Hudaybiyah antara Muslim dan kaum kafir kembali ke Mekah dari Madinah,
banyak sekali merugikan umat Islam. Antara lain orang-orang yang masuk Islam, yang lari dari Mekah harus dipulangkan. Tetapi orang-orang Islam yang masih di sana tidak boleh keluar. Dan ditentukan harinya untuk pergi haji. Setelah mendapatkan pergi haji, pada saat itu sahabat Umar dan sahabat yang lain merasa tersinggung oleh Rasulullah. Gimana? Apakah dia Rasulullah? Komplain. Apakah dia Rasulullah? Ya. Kenapa kok perjanjiannya sampai dicoret itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kami tidak mengenal Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada Rahman Rahim, tidak. Bismillah saja. Kemudian dengan ini nama saya Muhammad Rasulullah. Oh, kami tidak mengakui Anda sebagai Rasul. Tulis Muhammad ibnu Abdullah. Perjanjian semuanya ditulis itu semua merugikan umat Islam dan tidak mungkin akan kembali ke Mekah dengan aman. Akan tetapi dapat kesempatan Rasulullah pulang berangkat pergi haji atau umroh. Sahabat yang tidak menerima perlakuan kaum Quraisy itu dengan Rasulullah dengan perjanjian yang tidak sesuai, yang sangat benar-benar merugikan umat Islam, disuruh oleh Rasulullah untuk menyukur rambut dan membatalkan puasanya, kemudian menyembelih kurbannya. Tidak mau. Agak sedikit komplain kepada Rasulullah. Lahirlah Rasulullah ke tenda Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ummu Salamah katakan, ambil dalam haji. Kembali lagi nih Rasulullah dengan sahabat. Ummu Salamah katakan, ya Rasulullah, kau sudah katakan kepada mereka, tapi mereka tidak mendengar. Ambil susu, minum, batalkan puasa Anda, cukur rambut Anda, kemudian sembelih. Sangat cerdas Ummu Salamah, perempuan, sahabat. Dia bisa memberikan contoh, memberikan advice kepada Rasulullah SAW sehingga umat Islam bisa kembali masuk pergi haji dan mendapatkan kemenangan pada saat itu. Yang dikatakan oleh ayatnya itu, engkau adalah mendapatkan kemenangan yang nyata. Nyata dalam surat Al-Fatih. Engkau mendapatkan innaka la fathan mubina. Engkau mendapatkan kemenangan yang sangat nyata. Laqad sadaqallahu rasuluhu ru'ya bil haqqi la tadkhuluna al-masjidil haram insyaallahu aminin. Telah dibenarkan impian Rasulullah SAW yang mana ia memimpikan akan kembali masuk lagi ke Makkah dengan aman. Ini kurang lebih ayat ini kan. Sadaqallahu rasuluhu ru'ya, mimpinya itu dibenarkan. Jadi Ummu Salamah seorang perempuan bisa memberikan advice sangat benar-benar signifikan. Masya Allah ya perempuannya dalam Islam. Kemudian lagi ada yang namanya Haulah binti Salabah, istri daripada Aus bin Samit. Beliau unik. Setelah dia debat dengan suaminya, Aus bin Samit kalah. Kemudian dia langsung menjiharnya kepada Haulah. Engkau mirip seperti ibuku. Jihar dalam surat Al-Mujadalah ayat 1 sampai 4. Engkau mirip seperti ibuku. Pisah dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, keadaan saya begini. Apakah saya bisa kembali dengan Aus bin Samit? Dia telah menjiharkan saya, menyamakan saya sebagai ibunya. Rasulullah bilang, tidak bisa kamu kembali. Tidak bisa kembali. Debat lagi kepada Nabi. Didebat lagi kepada Nabi.
Ya Rasulullah, coba dong, kalau kata bahasa kita ini, coba dong, ada kelonggaran. Tidak bisa, Rasulullah tidak bisa. Dalam hatinya ia hal ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, turunkan. Pertama mengadunya demikian. Ya Allah, Engkau mengetahui keadaanku. Jika aku bercerai dengan Aus bin Samit, jika anak aku bawa kepadaku, akan kelaparanlah mereka. Jika aku serahkan anak-anakku kepada Aus bin Samit, suamiku, mereka akan terlantar. Ya Allah, turunkan ayat kepada Nabi Muhammad. Turunkan ayat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga turunlah surat Al-Mujadalah yang mengatakan qad sami Allahu, telah mendengar Allah Ta'ala pada wanita ini fi zauziha tujadiluha, dia perempuan ini mengadu kepada engkau ya Rasulullah dan berdebat kepada Mujadalah. Mujadalah bil ahsan. Ini ada mujadilah bil ahsan ada kan dalam istilah Islam itu berdebatlah dengan baik. Dia bermujadalah. Wallahu sami'un. Ini dalam ayat 1 sampai ayat 4 itu mengenai jihad. Wallahu sami'un yasmi'u taharakuhuma. Allah Ta'ala mendengar keluhan si wanita ini, meminta ayat diturunkan. Sehingga diturunkan ayat Al-Mujadalah 1 sampai 4. Kita nggak baca lagi dalam surat keempatnya ya. Yang mengenai prosedur daripada zihar, yang dikatakan bahwa untuk mencabut perkataan ini, kita ambil kesimpulannya. Untuk mencabut perkataan zihar itu, Anda, Al-Quran menyatakan, haruslah membebaskan seorang budak. Kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ketiga, memberikan fakir miskin makanan 60 orang. Gembiralah Allah. Kemudian dia menuju ke suaminya, pulang dia ke suaminya, bertanya, ya suamiku, Rasulullah telah mendapatkan ayat untuk meringankan kita. Kita bisa rujuk, bisa kembali, tapi dengan syarat demikian. Bebaskan budak, puasa berturut-turut 2 bulan, kemudian memberikan, kalau tidak memberikan 60 fakir miskin makanan. Giliran suaminya Aus bin Samit menuju kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini Aus betul ya Aus. Kamu harus demikian. Apakah kamu punya budak? Ya punya ya Rasulullah. Apakah kamu bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tidak bisa ya Rasulullah. Apakah kamu mampu untuk memberikan 60 orang miskin makan? Tidak bisa ya Rasulullah. Saya ini orang yang paling susah di kampung saya. Rasulullah ketawa. Kalau itu berikan ini deh, gandum selama 3 sya ya, gandum ini 3 sya, bagi-bagikan kepada orang tetangga kamu yang susah. Ya Rasulullah, gandum ini terlalu bagus buat saya. Saya pun belum pernah makan sebanyak gandum ini. Rasulullah tersenyum, memberikan gandum itu, bagikanlah kepada famili kamu. Nah di sini story daripada sini benar-benar perempuan begitu dia komplain, Allah Ta'ala mendengar, menuntut perempuan ini ayat supaya turun untuk masalah dia ini, agar Rasulullah menerima satu ayat khusus buat dia.
Keren nggak kira-kira ibu-ibu perempuan dalam Islam? Iya, keren nggak? Ayatnya turun, dia komplain, meminta, dia mengadu kepada Rasulullah, debat suaminya kalah. Dia debat juga Rasulullah SAW. Rasulullah kalah juga akhirnya kan. Allah Ta'ala mendengarkan perkataan perempuan. Begitu keren ayat ini. Kita lihat, mungkin dalam ajaran-ajaran lain, mereka anggap kita agama-agama kita tuh perempuan. Tidak. Begitu wanita komplain, Salamah, turun ayat. Begitu Haulah komplain perempuan, turun ayat. Innallaha azizun hakim. Kata Allah Ta'ala. Aku sangat berkuasa dan sangat bijaksana. Dia berkuasa menurunkan ayat, mendengarkan perempuan ini. Dia memberikan hikmah pada satu persoalan. Sehingga apa? Hukum yang menjadi itu diharuskan dibayarkan kepada Aus bin Samit. Tapi Rasulullah suatu hikmah pada kita. Diberikan gandum untuk keluarganya, silakan makan. Ini sahabat perempuan Haulah yang Masya Allah perempuan. Begitu juga sahabat Ummu Sulaim. Ini Ummu Sulaim lain lagi cerita Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mempunyai anak sakit. Suaminya Abu Talha pergi keluar. Begitu dia keluar, kembali lagi, dia tanya, bagaimana keadaan ibni makan ibni? Meninggal nih anak. Ummu Sulaim menjawab, huwa askan makan. Dia lebih tenang daripada semula. Maksudnya, ini kata-kata ini kan masih metafor ya. Dia lebih tenang daripada semula. Bukannya dia berdusta, enggak. Tapi perkataan si perempuan ini, Ummu Sulaim sangatlah bijaksana. Dia lebih tenang daripada semula. Gua asal makan. Kemudian Ummu Sulaim membuat makanan malam. Prepare makan malam buat suami Abu Talha. Setelah makan malam, nyampur dah. Nyampur, tahu kan ibu bahasanya ya? Itu nyampur dah. Dia nyampur dengan Abu Talha. Setelah dia nyampur kasih makan malam, terus dia nyampur, baru dia utarakan bahwa anak ya Abu Talha, seandainya seseorang itu menitipkan sesuatu kepada kamu, kemudian orang itu ingin mengambilnya, haknya itu. Kira-kira bagaimana ya Abu Talha? Oh tentu, dia punya hak mengambilnya. Itulah anak kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, agak sedikit musar. Kalau mungkin bukan perempuan sini, bukan perempuan non-muslim. Mungkin begitu si anak meninggal, kita bakal begitu suami dari mana aja loh. Anak sakit kok. Ya pasti dong, ada yang gitu. Ini bicara kematian. Ya lah. Bicara kematian, mungkin perempuan-perempuan Gaza itu siap mereka gitu kan. Kematian itu suatu hikmah buat dia, ada suatu kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan perempuan-perempuan kita gitu juga, insya Allah, mudah-mudahan amin. Tapi dengan kata demikian ini,
Ummu Sulaimah bisa membuat Adam, bisa membuat tenang rumah tangga. Kemudian dia berdua ini bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, diceritakan keadaan yang demikian. Rasulullah menjawab, Arastum Laila, kamu telah jadi pengantin semalam? Nah, ya Rasulullah, ya. Kamu benar ya jadi pengantin ya? Rasulullah SAW membaca doa, Allahumma barik lahumma ya Allah. Allahumma barik lahumma, Allahumma barik lahumma. Ya Allah, berkatilah kedua-duanya ini ya Allah. Berkatilah kedua-duanya dengan anak yang lebih. Setelah itu Ummu Sulaim hamil lagi, kemudian lahir dan anaknya dibawa kepada Rasulullah, diberikan nama Abdullah, hamba Allah, Abdullah bin Abu Talha. Ini perempuan dalam Islam, sahabat perempuan di dalam Islam yang begitu banyak andil yang kita tidak mungkin, saya sendiri enggak. Tapi dalam Islam subhanallah, mungkin pada saat ini ada seseorang, saya sendiri masih belum benar untuk men-treat perempuan istri saya. Mungkin saya masih jauh, masih belum bisa. Tapi ini pribadi kita, atau pribadi individual. Tapi perempuan zaman Rasulullah berhubungan dengan Allah saja, Allah dengar. Kembali kita kepada Siti Aisyah yang dikatakan, yang telah diisukan oleh para apologetik Kristen ini di bawah umur. Tapi At-Tabari menceritakan lain lagi. Aisyah radhiyallahu anha mempunyai saudara yang bernama Asma. Pada saat itu Asma umur 27 tahun. 27 tahun. Perbedaan umur antara Asma dengan Aisyah itu 10 tahun. 27 di minus 10, 17. Asma pada saat Sayyidina Abu Bakar, ayahnya ini, dan Rasulullah SAW hendak hijrah ke Madinah, dia masuk ke dalam gua. Yang memberikan makanan itu Asma. Pada saat itu ia sedang hamil. Kalau ada cerita-cerita story-story yang aku lagi, boleh share sekarang. Saya bisa lepaskan pada ibu-ibu. Ada satu tambahan cerita tentang Aisyah. Story Aisyah bahwa dia bukan dalam underage waktu dia dikawinkan. Silakan, saya terbuka. Kritik saya silakan. Jadi ini Aisyah ini tidak sedemikian yang ditujukan. Yang membawakan hadis tentang Siti Aisyah ini umur 6 tahun bernama Hisam bin Urwah. Ketika umur 70 sampai 70 lebih dia hijrah dari Madinah ke Irak. Dan di situ dia mengkoleksi hadis, dia membukukan hadis itu antara umur 16 atau 26. Perbedaan antara Asma bin Abu Bakar Siddiq dengan Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, ada yang katakan dia 10 atau 1 tahun berbeda. Ini yang kalau kita, dan juga ketika surat Al-Qamar turun, Aisyah menyatakan bahwa dia sering melihat Rasulullah. Sewaktu wahyu pertama itu, kira-kira 1 sampai 5 tahun itu, Aisyah melihat Sayyidina Muhammad SAW, Nabi ini mondar-mandir ke rumahnya. Berarti dia lebih daripada 5 tahun.
Sedangkan perjuangan di Mekah itu 13 tahun. 5 tambah 13 jadi 18. Kemudian setelah hijrah di Madinah 1 tahun, 18, 19. Hah? 19. Hijrah 19. 1 tahun setelah hijrah baru dinikahan oleh Rasulullah SAW. Dan ini yang kita mungkin kadang-kadang hanya melihat satu hadis umur 6 tahun, tapi yang jelasnya banyak story-story atau hadis-hadis. Antara lain Ibnu Hajar meriwayatkan juga bahwa Sayyid Aisyah radhiyallahu anha itu umurnya tidak sempat. Kesan daripada Siti Aisyah sewaktu Rasulullah SAW setelah memenangkan perang, dia mendapatkan harta, karena pada saat itu antara zaman dulu itu kalau perang antara satu suku dengan suku, yang kalah itu semua hartanya diambil. Rasulullah SAW pada saat itu dia perang, kemudian menang, mengalahkan musuhnya, mendapatkan harta ganim itu beratus-ratus kali. Rasulullah bagikan kepada Abu Sufyan yang sudah Islam, tapi dia baru Islam, mu'alaf kalau kita kata yang sekarang. 100 kami. Dibagikan sama yang lain juga. Semua hampir Rasulullah tidak mendapatkan apa-apa. Istri-istri Nabi ini berkumpul dipelopori oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, kami dapat apa? Biasa kan perempuan, apa yang lu dikasih gue, apa lu? Ya, kalau begini sudah kita pusing. Lu apa yang lu kasih ke gue, apa? Betul. Ini, ya. Tapi saya Aisyah radhiyallahu anha komplain. Ya kan? Komplain. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Rasulullah diam. Kalau laki-laki sudah dikomplain soal ekonomi, kalau pusing juga ya, pusing juga, betul lah, betul bang ya, ya lah, pusing. Ini Rasulullah dikomplain, dipelopori oleh Siti Aisyah. Ini bukannya bad, enggak. Dipelopori oleh Rasulullah, turunlah ayat. Surah itu Surah Al-Ahzab ayat 28 kalau nggak salah. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kuntuna turidnal hayatad dunya wa zinatah. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu, istri kamu, kalau ia menginginkan in kuntuna turidnal hayatad dunya wa zinatah, kalau mereka menginginkan suatu kehidupan dunia yang gemerlapan, fata'alaina wa ummatikuna sarahan jamila. Aku akan provide kamu sebanyak-banyaknya. Don't worry, sebanyak-banyaknya. Akan tetapi pilihannya Anda harus diceraikan. Sebab apa? Bukannya Allah kejam, enggak. Tapi ayat berikutnya, in kuntuna turidallahu wa rasuluhu wa darul akhirah, kalau mereka menginginkan Allah dan Rasul dan hari akhir, a'dallahu muhsinat min kunna ajran azima. Allah menjanjikan kepada mereka ini, isi Nabi ini, apa? Ajar pahala yang banyak, dan ajran azima. Itu azim itu udah besar lah. Seperti kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosaku yang paling banyak, yang paling besar, yang paling dahsyat. Jawaban istri-istri Nabi ini, kami mengikuti Allah, Rasul, dan darul akhirah. Intinya, perempuan pada saat itu masih bisa komplain.
Dia suaranya tidak seperti kayak yang dibayangkan orang-orang non-muslim bahwa Islam itu just perempuan don't say anything, okay, just apa dipanggilnya? Zip your mouth, read my read my word. Gitu. Tapi ini sebetulnya dalam Islam ini ya Allah, perempuan dimuliakan, diangkat derajatnya. Istri-istri Nabi, ada juga istri Nabi yang tidak disentuh. Dinikahkan tapi tidak disentuh hanya untuk mendapatkan status. Karena pada saat itu janda-janda orang-orang semua suami yang pernah meninggal ini statusnya kalau di depan mata masyarakat itu janda satu langkah pun itu akan buruk. Pandangannya akan buruk. Jadi dinikahkan oleh kadang sebagai untuk status. Diangkat derajat. Pemimpin perang Sayyidina Aisyah dengan grupnya Sayyidina Ali, perang Jamal. Ya kan? Perang Jamal Sayyidina Aisyah meminta pada Sayyidina Ali, Aisyah radhiyallahu anha meminta pada Sayyidina Ali ini untuk menginvestigat kematian Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi terjadilah perang. Sayyidina Ali bilang, tidak, kami lagi sedang mengurusin urusan ekonomi dulu. Enggak, ini urusan keadilan dulu. Nah, ini dalam politik kadang-kadang sudah demikian. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dia punya istihad perang. Perang pun juga itu bukannya nggak bad juga perang. Kata Al-Quran katakan itu kalau perang itu kutiba lakumul qital kurhun. Telah ditetapkan untuk kalian itu perang, walaupun perang itu adalah sesuatu yang tidak disenangkan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu tetapi baik buat kamu. Wa asa an tuhibuna syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu tapi tidak baik buat kamu. Kita melihat perang di Gaza, berapa ini non-muslim yang simpatik kepada Islam. Ini sesuatu yang kita tidak senang, sedih kita melihat, tapi sangatlah baik dalam perang ini. Siti Aisyah ini memimpin perang untuk menghilangkan antara dominan Ahlul Bait Bani Hashim. Jadi agama itu tidak dimonopoli emang satu keturunan Bani Hashim seperti apa yang diutarakan oleh kaum Syiah. Jadi kaum Syiah itu menginginkan pemimpin harus dari Bani Hashim, Sayyidina Ali. Tapi Siti Aisyah dia berani memerangi Bani Hashim yang sama tribe-nya dengan Rasulullah SAW untuk menghilangkan status quo di dalam agama, nepotisme dalam agama. Ini hikmahnya. Kalau kita melihat semua ulama-ulama sebelumnya itu, nggak ada yang namanya dari Ahlul Bait, keluarga Nabi. Tidak. Mereka banyak dari non-Arab. Kita melihat 4 imam saja itu 4 imam ya. Imam Malik dan Imam Syafi'i orang Arab. Tapi dia bukan dari Bani Hashim. Keduanya ini orang Persia. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah. Bukan non-Arab. Ahli-ahli hadis semua itu yang pengkoleksi hadis semua. Imam Bukhari dari Bukhari sana Rusia. Ibnu Majah, At-Tabari, itu semua dari Persia atau dari Afghanistan. Non-Arab. Strategi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk menghilangkan agama itu khas dengan orang Arab. Jadi tidak hanya untuk orang Arab saja ya agama Islam. Dan tidak hanya untuk kepada ahli bait saja. Ahli bait semua keluarga-keluarga Nabi, mereka sibuk dalam politik. Sayyidina Husain dari Mekah diundang ke Irak untuk dibayat.
Berarti politik dong. Sayyidina Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Mereka sibuk dalam pemerintahan politik. Begitu juga yang lainnya. Kalau memang itu yang namanya Ahlul Bait, dia terjun ke dalam ilmuwan pada saat itu mungkin lebih cemerlang. Tapi yang cemerlang ini para pemuka-pemuka agama, para ulama-ulama yang hebat. Ini Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu dia ayahnya masih dia sebagai Majusi. Abu Yasir. Hasan Basri yang pernah belajar kepada Siti Aisyah dalam agama kata Rasulullah SAW, khudu min nisfu dinakum min anhumairah. Ambillah sebagian agama kalian itu, pelajaran agama kalian itu dari yang kemerah-merahan. Siti Aisyah. Nah ini hikmah. Dia Siti Aisyah memimpin perang perempuan. Subhanallah. Walaupun perangnya ini sesama muslim, tapi ini kan suatu apa kita ambil indikat bahwa perang ini untuk hikmah. Ada hikmah, pasti ada hikmah. Nah, sekarang ini kita, bapak-bapak sekalian, mesti memberikan honor kepada ibu-ibu ini yang berjilbab. Ya'muruna bil ma'ruf. Ini juga. Iya, saya bukannya basa-basi Bu, karena saya kadang-kadang suka jelas yang ibu-ibu ini pakai jilbab di kemana-mana kan. Dia biasa apalagi gedubrak, grup gedubrak tuh. Kalau dia kemana-mana, bener. Iya. Hah? Dia pergi kemana-mana pakai jilbab. Oh, atau gitu namanya itu. Saya kadang-kadang jealous ibu-ibu ini, dia kemana-mana dia nggak lepas kudungan. Ini suatu honor Bu, benar-benar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal mu'minuna wal mu'minat ya'muruna bil ma'ruf. Ba'duhum awliya ba'din. Sebagian menolong daripada sebagian. Ini dalam surat At-Taubah ayat 71. Itu dia tuh amal ma'ruf, jangan main-main ibu-ibu ini. Ini honor benar-benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya suka kadang suka pakai eagle, itu bukannya Taliban atau Afghanistan, bukan. Itu sunnah. Kita lihat di film-film kan, ya kan? Film-film sahabat semua kan pakai imamah. Jadi bukan dari Afghanistan atau Taliban, bukan. Saya suka karena sometimes I wearing that. I'll go everywhere in the bus because I see the woman are jealous. They're doing ya'muruna bil ma'ruf. They're doing because they're wearing the hijab. They don't know, they don't recognize Allah giving ajran abima. Yeah, they already earn from the reward from Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang membuat saya pakai imamah sahabat. Bukan Afghanistan, bukan Taliban, bukan. Saya pakai, saya juga dakwah juga. Directly or indirectly, itu sudah exist. Itu sudah jatuhnya kita ini, mereka ini sudah dakwah. Saya belum dakwah, belum. Insya Allah doain. Amin. Jadi ini ibu-ibu, bukan saya berbahasa basi, bukan, tapi itulah kenyataannya. Saya lihat kemana-mana mereka, orang mesti ngomongin sih. Ya memang mereka kurang. Ada yang kadang-kadang nih, ada ibu-ibu yang suka di luar, dia eksis. Tapi ada juga ibu-ibu yang mau di dalam. Apa-apa. Ya jangan gak usah dipanggilnya EGP lah. Emang gue pikirin gitu kan. Emang gue pikirin. Iya, benar. Nah ini ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu istiqomah. Kalau ibu-ibu ini pada saat ini lagi pakai hijab ini, ibu kena dipanggil hatred atau Islamofobia segala di jalanan itu, ibu jatuhnya, kalian ibu-ibu ini sudah jatuh dalam keadaan syahid. Betul apa ya? Iya.
Sangit. Hah? Sangit, ya. Sangit kita yang sangit, kita sangit nih, kita politik kita sangit ya. Jadi begitulah ibu-ibu, mudah-mudahan yang singkat ini mengenai sahabat wanita ya. Dan kesimpulannya sangatlah keren. Para sahabat wanita itu, kita kalau kita kumpulin lagi ulama-ulama perempuan setelah daripada sahabat, zaman sahabat kemudian kemari Imam Syafi'i juga mempunyai guru perempuan. Ya mungkin sebagian yang lain lebih tahu ya histori perempuan. Dan ini yang mudah-mudahan ibu-ibu dan kita semuanya mendapatkan husnul khotimah. Husnul khotimah insyaallah ya Bu. Ada yang mau memimpin doa? You wanna lead the doa? Ikut supplication? Hah? Langsung aja. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala zurriyyati sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin, ya Allah ya rabbal alamin, ampunilah dosa-dosa kami baik kecil maupun yang besar ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah terakhir kami terakhir dalam kebaikan dalam ingatmu kepadamu ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa saudara kami, dosa-dosa ibu dan ayah kami, kakek dan nenek kami, semua ahli famili kami ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana junubana wali walidina wali abahina wali muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna taqina imama. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin ishfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin. Anta syafi'i la sifaa illa sifaa la yughadiru saqaman ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit hati kami ya Allah, penyakit-penyakit yang Engkau tidak ridhoi ya Allah ya rabbal alamin. Penyakit yang benar-benar yang Engkau tidak menyukai ya Allah ya rabbal alamin. Bersihkanlah hati kami, penyakit kami ya Allah ya rabbal alamin. Dan para penyakit-penyakit para saudara-saudara kami muslimin muslimat ya Allah ya rabbal alamin. Sesungguhnya Engkau lah Maha Penyembuh ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansur muslimina mustada'ifina fi Gaza wa fi Palestin fi Suria fi Iraq fi kulli makan fi Yaman ya Allah ya rabbal alamin. Fi Indonesia fi kulli makan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansur mujahidina fi Gaza fi Palestin fi Suria fi Iraq fi Yaman fi kulli makan ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin, terimalah para pejuang-pejuang kami ya Allah yang telah mendahului kami ya Allah ya Allah. Tempatkan mereka dalam keadaan yang Kau ridhoi ya Allah ya rabbal alamin. Ampuni dosa mereka ya Allah, ampuni dosa kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kalau ada kesalahan pada diri saya, tolong maafin ya. Ada pertanyaan?